Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wajjaha ibadahu man yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Qala aidan, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang mana atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan ini kita semua oleh Allah masih diberikan nikmat hidayah, nikmat inayah, sehingga kita bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan i'tikaf dan ta'lim. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, melanjutkan hikmah di bulan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtasahum bi mahabbatihi. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Yang artinya ada satu kelompok manusia yang Allah tempatkan mereka itu untuk berkhidmah kepadanya, dan ada satu kelompok manusia yang Allah istimewakan mereka itu dengan kecintaan kepada Allah. Tiap-tiap kedua kelompok itu kami berikan mereka itu dari pemberian Tuhan engkau, dan tidaklah pemberian Tuhan engkau itu tertegah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hikmah ini akan menjelaskan al-ibadul muhtasuna bil inayah, yaitu hamba-hamba Allah yang khusus diberikan pertolongan oleh Allah, yaitu pertolongan ruhani. Sederhananya lagi, ada kelompok-kelompok yang oleh Allah dia ini khusus diberikan pertolongan, yaitu pertolongan ruhani, pertolongan bagian ruh atau pertolongan ruhnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, al-muhtasuna bil inayati ismani. Ada dua golongan atau yang orang yang oleh Allah diberikan pertolongan secara khusus, diberikan pertolongan ruhani itu dibagi dua kelompok. Yang pertama, ada orang oleh Allah diberi pertolongan ruhani, tapi lihikmatihi, tujuannya untuk menghikmah kepada Allah.
Yang kedua ada muhtasuna, orang yang diberikan khusus oleh Allah limahabbatihi, hanya untuk bermahabbah kepada Allah. Jadi kalau diundur lagi ke hikmah-hikmah sebelumnya, ini menjelaskan golongan orang salikin, orang yang suluk, yang diberikan pertolongan oleh Allah secara ruhani dibagi dua golongan. Satu golongan ada yang berkhidmat kepada Allah, satu golongan ada yang bermahabbah, bercinta dengan Allah, bercinta kepada Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini termasuk salah satu golongan kedua yang ini. Namun mari kita lihat apakah kita sudah masuk kedua golongan ini, karena ini hanya menceritakan golongan orang yang imannya menuju kesempurnaan. Jadi kalau kita ada tanda-tanda di golongan ini, berarti kita insya Allah mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Sebagaimana berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan pertolongan ini walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kalau seandainya tidak ada pertolongan ruhani kepada kita, kalau kita oleh Allah tidak ditolong secara ruhani, lakuntum minal khosirin, maka kita ini akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat lagi, yang pertama adalah fariqun wadhafahumullahu bihidmatih. Satu kelompok mendapatkan tugas dari Allah, dia ini untuk berkhidmah dengan Allah. Adapun macam-macam hikmah di sini banyak. Wahum anwa'un, orang yang oleh Allah dijadikan orang ini untuk berkhidmah, ditolong oleh Allah ruhaninya untuk berkhidmah dengan Allah. Wahum anwa'un, ini banyak macam-macamnya. Di antaranya wa minhum man aqamahu Allahu 'alal awrad. Ada orang yang oleh Allah ditugaskan, ditegakkan di dunia ini alal aurad, yaitu dia menjaga wirid-wirid. Pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, malam baca Al-Quran, di sela-sela itu berzikir, di sela-sela itu beribadah kepada Allah. Salat sunnahnya semua dilaksanakan. Duha dilaksanakan, awabin dilaksanakan, rawatib dilaksanakan, tahajud dilaksanakan, taubat dilaksanakan, semua. Wa minhum man aqamahu 'alal awrad, sehingga orang ini tidak ada kesempatan waktu yang lain kecuali hanya untuk berwirid, berkhidmah dengan Allah dengan cara berwirid. Jadi jangan heran, Pak, ada mungkin di kelompok jamaah Al-Huda juga ini yang setiap harinya yang dipikirkan ibadah, khidmahnya kepada Allah dengan cara berwirid. Pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, sholat sunnah dilaksanakan, semua. Sehingga dia kagak ada lagi waktu untuk mengerjakan yang lain. Lalu kita bertanya, bagaimana dia tidak usaha? Ingat, Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Kalau orang berwiridnya tujuannya takwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki kepada dia dari tempat yang tidak ia kira. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu pernah di awal dibahas, ada dua makom orang ini. Satu
oleh Allah ditempatkan di maqam asbab, yang kedua di maqam tajrid. Ada yang oleh Allah orang itu ditempatkan di maqam tajrid. Apa itu maqam tajrid? Maqam ini adalah maqam orang ini tidak perlu usaha. Siapa contohnya? Ada di antara ibu-ibu, mohon maaf, suaminya sudah mencukupi kebutuhan di rumahnya. Ini tanda ibu masuk ke maqam tajrid. Kalau ibu sudah dicukupi oleh suami ibu, maka ibu duduknya di maqam tajrid, fokuslah ibadah dengan Allah. Ada orang yang di maqam asbab. Tidak semua ibu-ibu ini dijamin oleh suaminya. Ibu juga harus bekerja. Bekerja juga kalau tujuannya takwa kepada Allah. Di maqam asbab ini, ibu juga itu ibadah. Sehingga dulu dikatakan irodatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab minan nafsil khofiyati. Kita ini mau pindah dari maqam asbab ke maqam tajrid. Allah menempatkan kita di maqam asbab. Artinya kita kalau mau kaya harus usaha. Kalau mau maju kita harus bergerak. Allah menempatkan kita di tempat itu. Kita mau pindah ke maqam tajrid, udah dagang kita tinggalkan. Itu sebenarnya termasuk nafsu yang tersembunyi. Nah, yang dibahas di hikmah ini sekali lagi, ada orang oleh Allah ditugaskan untuk berkhidmah kepadanya, dan orang ini hanya berwirid, hanya berzikir saja ditempatkannya oleh Allah. Sehingga dia tidak ada waktu yang lain, tidak ada kesempatan yang lain kecuali untuk berwirid. Yang kedua, wa minhum man wajjahahum liqamatid dini wa hifdzi syara'i fahumul ulama'ul muhtadun al-amilun. Ada orang yang oleh Allah dijadikan untuk berkhidmah kepada Allahnya itu liqamatid din, untuk menegakkan agama. Wa hifdzi syara'i, dan menjaga hukum-hukum syara'. Fahumul ulama'ul muhtadun. Siapakah mereka? Mereka adalah ulama-ulama yang mendapatkan petunjuk, ulama-ulama yang mendapatkan ilmu. Dulu ada sedikit sejarah. Kami sedang mengaji, kebetulan yang diaji itu hadis tentang barang siapa orang yang duduk di masjid berzikir kepada Allah, taklim termasuk, tujuannya karena Allah, sampai waktu Isra dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan, sempurna. Nah, kiai ini setelah menjelaskan itu, dia habis subuh langsung keluar. Dan kadang-kadang kita mengkelah, kenapa tadi ini kiai menjelaskan hadis ini kok dia sendiri keluar? Padahal dia keluar ini sebenarnya mau mengajar. Yang mana pahala mengajar itu lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada iktikaf di masjid itu. Jadi memang ada orang, Pak, yang sholatnya mohon maaf biasa-biasa saja, yang wajib-wajibnya, sunnahnya yang muakkad-muakkadnya, tidak kebanyakan masalah sholat sunnah. Tapi dia oleh Allah ditempatkan fokus untuk menjaga hukum-hukum syara'. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga Rasulullah bersabda, kalimatun minal khair yasma'uha mu'min wa yu'allimuha wa ya'malu biha khairun min ibadati sanah. Satu kalimat, Pak, kita mengajarkan cucu kita satu huruf saja, huruf ba. Kemudian cucu kita paham huruf itu huruf ba atau sampai huruf hijaiyah lah. Kemudian mereka itu nanti diamalkan, huruf itu dibacakan dalam Al-Quran, disatukan dalam Al-Quran. Maka ketika kita mengajarkan satu saja huruf ba kepada cucu kita, itu pahalanya lebih bagus daripada ibadah 1 tahun.
Hadirin yang dimuliakan Allah, supaya kita jangan terlalu ini, mari kita lihat para sahabat. Para sahabat itu punya keistimewaan masing-masing. Coba kalau kita lihat, kebanyakan hadis diterima banyaknya daripada sahabat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas. Dari situ kebanyakan hadis. Ilmu itu tidak, mohon maaf, bukan tidak, jarang hadis yang diterima daripada Abu Bakar Siddiq. Memang ada Utsman bin Affan, tapi jarang. Tapi kebanyakannya daripada Abu Hurairah. Tapi kalau dalam bab pemerintahan, yaitu tadi Umar, Utsman, diterimanya itu dari situ. Jadi ada sahabat yang khusus mereka itu mengaji kepada Rasulullah. Mohon maaf, dalam riwayat perang misalnya, itu peperangan itu jarang. Misalnya tadi ada riwayat Abu Hurairah terdepan perang, jarang. Tapi kalau perang kan Sayyidina Hamzah, gitu kan? Banyak kalau masalah panglima-panglima perang, jadi beda-beda sahabat juga. Kalau masalah perang, ya panglimanya diantaranya Sayyidina Hamzah, dan yang lain-lainnya Umar, dan yang lain-lainnya dalam bab perang. Tapi dalam bab ilmu yang terkenal para sahabat itu, seperti Abu Hurairah tadi terima hadis, Aisyah termasuk. Jadi ternyata para sahabat juga beda-beda. Nah, tinggal kita lihat, sudahkah kita masuk wa minhum man aqamahu alal aurad? Apakah kita dari pagi sampai sore sampai pagi lagi terus kita berwirid, terus kita baca Quran, terus kita sholat sunnah dan yang lain-lainnya? Nah, kalau kita belum masuk ke situ, siapa tahu masuk di yang kedua. Apa yang kedua? Di antaranya dia ini menyebarkan ilmu terus dari semalam, Pak. Di pesantren-pesantren itu, kiai-kiai itu memang mereka itu kerjanya seperti itu. Pagi mengaji, siang mengajar, malam mengajar, terus mengajar. Ada orang yang seperti itu yang ditempatkan oleh Allah. Sama halnya tadi seperti para sahabat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang pertama juga belum masuk wirid sehari semalam, kita belum bisa, sebanyak kelewatnya. Kemudian kita ini belum masuk juga misalnya menjaga hukum syarat, mengajar ilmu agama. Nah, kita jangan kalah lagi. Masih ada lagi. Wa minhum man aqamahum linusratid dini wa ila'i kalimatillah fahum al-mujahiduna fi sabilillah. Ada di antaranya orang oleh Allah ditugaskan untuk berkhidmah kepadanya. Dia ini linusratid din, untuk menjaga agama. Wa ila'i kalimatillah, dan meninggikan kalimat Allah. Siapa mereka? Wahum al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang jihad di jalan agama Allah. Banyak jihad itu. Orang yang jihad di jalan agama Allah, dia ini fokusnya untuk membangun supaya masyarakat ini senang berjamaah. Dia selalu memanggil, bahkan dikatakan mujahid yang paling hebat itu adalah muadzin. Atau dikatakan lagi, pendakwah yang paling bagus itu adalah muadzin. Karena kalau penceramah itu mungkin dicampur kalimat-kalimatnya dengan yang lain. Kalau adzan itu kan kalimatnya harus seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi pendakwah yang paling bagus, pendakwah yang paling bagus adalah muadzin. Orang yang ajak sholat dengan adzan itu pendakwah yang paling bagus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang sebagus muadzin pendakwah itu. Memang banyak pendakwah itu, dakwah-dakwah yang lain mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak kebaikan yang paling bagus adalah muadzin. Sehingga kalau kita sedikit dulu ke kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali di situ menguraikan hadis Rasulullah, salasun ala kasibin minal misk
La yalhamullahul hisab. Ada nanti orang 3 golongan yang oleh Allah disimpan di atas tumpukan pasir terbuat dari misik, sedangkan yang lain semua dihisab, orang yang ini tidak dihisab. Santai orang ini. Yang lain digiring ke neraka, ada yang digiring ke surga. Dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, yang takwa masuk ke surga. Dalam ayat yang lain, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, di hari ini berpisahlah orang-orang yang berdosa, orang-orang pembangkang, berpisahlah daripada orang-orang yang bertakwa. Yang 3 golongan ini malah senang-senang dia ini duduk di atas tumpukan pasir terbuat dari besi. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah al-muadzin, orang yang adzan. Nah, kita kalau semua jadi muadzin juga susah juga. Maksudnya, masa di Masjid Panorama jamaah misalnya 20 semua harus adzan? Tapi kita ingin punya pahala itu. Rasulullah itu sayang kepada kita. Allah itu memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kita tidak bisa adzan karena banyak orang yang adzan, maka tugas kita itu menjawab muadzin. Kan dalam hukum fikih, mohon maaf, ibu-ibu tidak boleh adzan di masjid. Misalnya di masjid sini gak ada lanang, ibu-ibu aja yang adzan nggak boleh itu. Karena dalam hukum fikih yang adzan itu harus laki. Nah, bagi ibu-ibu kalau ingin punya pahala seperti ini, yaitu menjawab muadzin. Bahkan dikatakan banyaklah keterangan ini dalam hadis-hadis yang lain. Orang yang ngobrol ketika adzan dikumandangkan, ini nanti di hari kiamat orang ini akan dalam keadaan buta dan tuli. Jadi kalau lagi adzan, makanya kalau orang tua zaman dulu nyetel TV misalnya, pas bunyi adzan langsung dimatikan. Betul, zaman dulu radio lah, nyetel radio. Kalau adzan berkumandang langsung dimatikan. Kalau sekarang kan enggak, lagi main HP adzan malah dikencangkan suara HP itu. Insya Allah lah kalau Al-Huda nggak ada yang kayak begitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, wa minhum man aqamahum linusratid dini wa ilahi kalimatillah. Orang-orang ini oleh Allah dijadikan untuk berkhidmah kepadanya. Dia bersuluk dengannya, berkhidmah kepadanya, yaitu untuk berjihad jalan agama Allah. Dia ini untuk menolong agama Allah dan memuliakan kalimat-kalimat Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian wa minhum man aqamahum litaskinil ibad. Kita ini menjadi mujahid belum bisa. Jadi muadzin aja kita belum bisa. Menjawab yang adzan saja kita masih sering lupa. Wa minhum man aqamahum litaskinil ibad wa riayatihim wa siyasatihim fahum al-umara was-salatinul adilun. Ada orang yang oleh Allah diberikan tugas untuk berkhidmah kepada Allah. Berkhidmahnya itu litaskinil ibad, supaya masyarakat tenang. Wariayatihim, dan mengurus masyarakat. Wasiasatihim, dan mengatur masyarakat. Fahum al-umaram wassalatin, mereka adalah pemerintah al-adilunya yang adil. Jadi pemerintah yang adil itu hakikatnya makhluk Allah yang Allah jadikan orang ini untuk berkhidmah kepada Allah dengan keadilannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan dikatakan dalam keterangan yang lain, satu orang pejabat yang bekerja untuk masyarakat dengan adil, maka itu lebih bagus daripada i'tikaf 70 tahun. Kenapa? Karena kalau pemerintah itu berbuat kebijakan, yang merasakan kebijakan itu masyarakat. Bayangkanlah satu orang misalnya wali kota atau bupati mengerjakan suatu kebijakan, yang merasa kebijakan baiknya itu satu kota atau satu kabupaten. Makanya wajar satu orang pejabat yang adil untuk masyarakatnya
maka dia lebih bagus daripada ibadah selama 1 tahun, dalam satu riwayat selama 70 tahun. Karena yang merasakannya banyak dampaknya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga saya dulu dikasih contoh sama guru saya. Dulu tuh begini, waktu zaman dulu itu ada yang namanya Pak Judi Porkas, saya juga belum hidup, mungkin belum tahu di masa itu. Cuman ketika ada Kapolri yang mengatakan tutup itu perjudian, kalau dia yang mengatakan atau dia yang menutup, maka akhirnya tutuplah judi togel dan porkas itu. Nah, satu kebijakan yang kayak begini, ini manfaatnya, kebaikannya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Makanya ketika mereka bertindak satu kebaikan, keadilan, itu pahalanya besar. Karena manfaatnya dirasakan oleh semua orang, oleh kebanyakan orang. Nah, kita ini mungkin jadi pejabat juga tidak, masih masyarakat, jihad juga tidak, ulama juga mengajar tidak, wirid juga masih belum. Wa minhum man aqamahum li imaratil bilad wa ma'ashihim fahumut tujjarus shadiqun. Di antara orang yang oleh Allah disuruh berkhidmah kepadanya dengan cara mereka ini adalah li'imaratil bilad, untuk meramaikan negeri. Kemudian dia ini menjadi muassis, menjadi penolong. Siapa itu? Fahum at-tujarus shadiqun. Mereka adalah para pedagang-pedagang yang jujur. Jadi pedagang saja kalau kita jujur, jadi pedagang saja kalau kita adil, itu salah satu jalan suluk untuk berkhidmah kepada Allah. Jadi kita jangan mengatakan, saya ini nggak bisa wirid, makanya saya nggak bisa, misalnya saya nggak mau misalnya ngikuti wirid-wirid itu. Enggak semua harus wirid. Jadi pedagang saja kalau pedagang yang jujur, itu adalah suatu hikmah kepada Allah yang menjadikan jalan suluknya dia dengan Allah. Banyak pedagang yang jadi wali. Banyak pejabat yang jadi wali, pemerintah yang jadi wali banyak. Khalifah-khalifah itu selain dia menjadi pemerintah, dia itu menjadi wali Allah. Nah, tinggal kita maunya lewat mana. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq yusaru yaumal qiyamah masiddiqin wasyuhada. Pedagang-pedagang yang jujur nanti di hari kiamat itu akan berada dengan kelompok-kelompok yang mati syahid. Artinya dia perang di jalan agama Allah tidak. Perang membela kalimat Allah tidak. Tapi dia jadi pedagang yang jujur saja, ini salah satu jalan untuk suluk berkhidmah kepada Allah. Banyak jalannya ini. Wa minhum man aqamahum litarbiyatil kitab wa du'afa wal aramil wa humul kafilun. Ada juga yang oleh Allah, orang ini dijadikan untuk berkhidmah dengan Allah dengan cara menjaga anak yatim, menanggung orang-orang yang lemah, fahumul kafilun. Siapa ini orang? Yaitu orang-orang yang menjadi penanggung. Orang ini pedagang bukan, jihad fisabilillah enggak, wirid kayak tadi sehari semalam tidak, ngajar ngaji sehari semalam tidak. Cuman dia ini kalau ada anak yatim dia rawat. Ini termasuk orang yang berkhidmah dengan Allah dengan cara merawat anak yatim, menanggung orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang lemah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak hadis kata Nabi kan diantaranya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang menjaga anak yatim, menanggung anak yatim, kahataini fil jannah, bagaikan 2 jari di surga itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, yang bahasa kedua, wa fariqun ihtasahum bi mahabbatih fasaqalathum hararatu afidatihim li mahabbatillahi azza wa jal anil intifati ilan nas. Kalau tadi kan golongan
yang dekat dengan Allah dengan cara berhikmah. Nah, yang kedua dekat dengan Allah cara mahabbah. Ada kelompok-kelompok hamba Allah yang diberi pertolongan ruhani oleh Allah khusus dengan kecintaan kepada Allah. Maka menyibukkan akan mereka oleh panasnya hati mereka karena cinta kepada Allah, dia sibuk tidak lagi menoleh kepada manusia. Jadi orang-orang yang seperti ini dicabut hatinya oleh Allah, hanya sibuk penuh kecintaan dengan Allah. Dalam bahasa yang lain, orang-orang yang disebut majdub, orang yang hatinya ditarik oleh Allah hanya untuk fokus cinta kepada Allah, tidak peduli lagi, tidak iltifat lagi kepada selain Allah. Mari kita sedikit dibahas. Cara bersyukur saja itu dibagi 3. Ada orang yang awam, dia kalau bersyukur kepada Allah masih melihat nikmat. Yang kedua ada orang yang salik, yang suluk. Suluk itu bersyukurnya begini, dia melihat nikmat itu, tapi dia datang dari Allah, yakin datang dari Allah. Yang ketiga ada orang yang sudah al-mutasoddiqun gelarnya. Orang al-mutasoddiqun ini kalau dia bersyukur tidak peduli lagi terhadap nikmatnya, tidak melihat lagi nikmatnya, tapi yang dilihatnya Allah. Contoh dalam kitab Ihya juga Imam Ghazali menguraikan begini. Ada seorang anak bujang atau laki-laki, dia ini masih melihat ada salah satu keluarganya, mohon maaf anak gadis yang cantik. Kemudian dalam hatinya berdoa, ya Allah, aku kepengen nikah dengan keluarga aku yang itu, keluarga jauh maksudnya. Nah si perempuannya juga sama ketika melihat dia, berdoa juga kepada Allah, ya Allah, aku mau dengan laki-laki yang itu. Ya Allah, tolong aku jodohkan. Jadi kedua-duanya saling mau. Dia berdoa kepada Allah, bermohon supaya dia berjodoh. Akhirnya dia berjodoh dan dinikahkan. Nih contoh mutasoddiqun. Ketika malam pertama, dia ngobrol dua-duanya. Aku ini katanya mau ke kamu tuh dari dulu. Kata istrinya juga, abang aku juga mau ke abang itu dari dulu. Aku berdoa kepada Allah tahajud ini itu saking mau nikah sama abang. Oh sekarang kita disatukan oleh Allah. Jadi kedua-duanya saling mencintai, tapi dia bersyukur kepada Allah. Udahlah kalau begitu, kita bersyukur kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Malam pertama itu sholat, ibadah, iktikaf sampai subuh. Lupa bahwasannya dia sedang malam pengantin. Kenapa? Karena dia tidak melihat lagi nikmatnya. Yang ia lihat itu Allah yang memberikan nikmat kepada dia, sehingga dia lebih nikmat ibadah kepada Allah ketimbang menikmati malam pengantin. Nah ini gambaran orang yang mutasoddiqun seperti itu. Cara bersyukur saja sudah berbeda. Sederhananya logikanya begini, ada orang yang ketika ditolong sama orang lain, dia hanya sebatas melihat pertolongannya itu. Misalnya dikasih pertolongan minjam duit, dikasih duit 1 juta misalnya. Dia hanya melihat uang 1 juta itu. Ada yang melihat uang 1 juta dan melihat berterima kasih kepada yang memberi. Nah, golongan yang paling tinggi, dia tidak melihat lagi duitnya, dia tidak peduli lagi nikmatnya. Yang dia peduli adalah yang menolongnya, fokus kepada yang menolongnya. Jadi gambaran orang yang sudah mahabbatullah, dia tidak peduli lagi dengan nikmatnya, tapi pedulinya dengan yang memberi nikmat itu. Bahasa sederhananya, dia lebih nikmat ibadah mendekatkan diri kepada Allah yang memberikan nikmat itu, dan dia lupa menikmati nikmat yang diberikannya. Nah ini tingkatan-tingkatan orang yang sudah tinggi makomnya di sisi Allah.
Para hadirin yang dimuliakan Allah, dari mana itu ayatnya? Jelas Allah Ta'ala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah lah yang menarik mereka itu. Allah berhak menarik supaya orang ini bermahabbah kepadanya. Siapa orang itu yang dikehendaki oleh Allah? Banyak contoh-contohnya. Di antaranya ada orang yang di dunia ini, mohon maaf tidak masyhur, tapi di kalangan makhluk langit dia terkenal. Di antara contoh Uwais Al-Qarni yang seorang pemuda orang Yaman itu, laki-laki orang Yaman itu, dia ini di dunia tidak terkenal. Tapi kalau di akhirat, mohon maaf, di kalangan langit, di kalangan malaikat dia terkenal. Sehingga kan Rasulullah itu pernah menyuruh sahabat Umar dan Utsman kalau ketemu dengan dia minta doa kepada dia. Padahal di dunia waktu itu di kalangan itu tidak terkenal. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi intinya begini, ada orang yang ihtasahum bimahabbati, orang ini suluknya kepada Allah dengan cara ditarik khusus dengan kecintaan dengan Allah. Ada orang yang berkhidmah suluknya itu dengan cara bihidmatihi, dengan cara berkhidmah kepada Allah. Cara berkhidmah kepada Allah ini banyak jalannya. Di antaranya tadi kita ini berwirid, ada yang oleh Allah ditegakkan untuk berwirid. Ada juga yang oleh Allah ditegakkan untuk mengajar ilmu atau menjaga hukum syara. Ada juga yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah. Ada juga yang oleh Allah dijadikan kita jadi pedagang. Intinya apapun profesi kita, jadikanlah itu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita oleh Allah dijadikan orang yang mendapatkan pertolongan ruhani dengan cara berkhidmah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pada pagi ini di hikmah ini sekali lagi menjelaskan dua kelompok orang yang oleh Allah ditentukan mendapatkan pertolongan secara ruhani. Dua kelompok, satu kelompok tugasnya untuk berkhidmat kepadanya, satu kelompok tugasnya untuk bermahabbah atau bercinta kepada Allah. Nah, kelompok yang pertama tadi mudah-mudahan kita masuk di salah satunya. Tapi di kelompok yang kedua ini hanya Allah yang menentukan siapa yang oleh Allah ia kehendaki. Makanya dalam pelajaran ilmu hakikat kita meminta majdub tidak boleh. Tapi kalau diberikan oleh Allah itu suatu keistimewaan. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah pengajian subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dan kelebihan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.